ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Sifat yang kedua, al-qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu secara bahasa adalah getaran. Secara bahasa getaran. Getaran yang kuat. Makanya kalau hati sedang bergetar sampai galau, bahasa Arabnya apa? Qalaq. Qalaq, ya. Kalau kata orang Arab, qalaq tidak membatalkan puasa. Kata orang Indonesia, qalaq membatalkan puasa. Qalaq yubtilus shaum, ya enggak lah kata orang Arab ya. Orang Arab jawabnya enggak batalan puasa. Loh, qalaq enggak batalin puasa katanya. Maksudnya galau enggak batalin puasa. Qalaq. Itu getaran. Lalu bagaimana secara istilah? Adapun secara istilah artinya adalah getaran pada makhraj yang kuat. Jangan dibayangin makhrajnya bergetar gitu ya, enggak. Sehingga menimbulkan efek pantulan ketika disukunkan. Jadi fokusnya di efek pantulannya aja, fokusnya di situ. Hurufnya ada 5 seperti perkataan Imam Al-Jazari, qalqalatun qutubu jaddi. Contoh, qaf, aqa, silakan. Hamzahnya jangan dipancangin. Aqa, isba'. Aqa. Aqa. Ab. Bukan ab. Ab. Aji. Adi. Para ulama mengatakan bahwa qalqalah itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan? Zahirnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari itu ada 2. Yang pertama adalah kubra, yang kedua adalah sughra. Dari mana? Dari perkataan Imam Ibnu Jazari, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Dan jelaskanlah sifat qalqalah ketika huruf-hurufnya sukun, dan mesti lebih jelas lagi ketika dia waqaf. Cuma 2, sukun, waqaf, berarti di tengah sama di akhir. Namun demikian, dari dalil yang sama, para ulama mengatakan harusnya ditambah lagi 1. Di mana? Di akhir bertasydid. Karena tasydid itu menimbulkan efek yang lebih kuat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka efeknya lebih kuat sedikit. Dalilnya mana? Sama dalilnya ini. Wa iyyakun fil waqfi kana abyana. Ini muhtamal, bisa ditakwil menjadi 2 kondisi yang berbeda. Oleh karena itu ada para ulama yang menambahkan 1. Apa itu? Akbar. Ada lagi ulama yang lain mengatakan bahkan bukan ditambah 1, tapi harusnya nambah lagi 1 lagi menjadi 4. Ada akbar, ada kubro, ada sugro. Sangat besar, besar, kecil, ada yang keempat. Apa itu? Asghar. Kapan terjadinya? Saat berharakat. Loh, kok bisa saat berharakat ada qalqalahnya? Kayak gimana qalqalahnya saat berharakat? Qalqalahnya saat berharakat adalah alhamdulillah contohnya. Alhamdulillah contohnya. Contoh yang lain, minasyaitonir rajim. Mana qalqalahnya? Kan asghar, sangat kecil. Jadi enggak terlalu tampak. Dalilnya mana? Sama juga dalilnya ini. Perhatikan pernyataan Al-Imam Ibnu Jazari. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Dan jelaskanlah sifat qalqalah ketika sukun. Berarti saat tidak sukun ada atau enggak ada? Ada, tapi enggak jelas. Nah, begitu. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang membagi menjadi 2, berarti dia ikut tekstual 2. Ada yang membagi menjadi 3, karena ini dicabangkan. Ada yang membagi menjadi 4, mengambil dari konteks lafadz wa bayyinan. Mana yang diamalkan? Ternyata mau yang membagi menjadi 2,
membagi menjadi 3, membagi menjadi 4, prakteknya sama. Itu hanya secara teorinya saja. Prakteknya sama. Yang namanya qalqalah itu ketika di tengah lebih ringan daripada di akhir. Intinya di situ. Terus yang membagi menjadi 2 saat tasydid dikuatkan nggak? Ada lebih kuat, tapi menurut mereka kuat di sana bukan kuat qalqalahnya, kuat tasydidnya. Qalqalahnya sama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Akan sama dengan kasab. Qalqalahnya sama. Yang beda penekanan sebelum qalqalahnya. Makanya cukup dibagi 2 saja. Kata yang membagi menjadi 2. Jadi kita secara teori ikut mana? Ya bebas. Karena efek bacaannya sama. Yang penting cara mengucapkannya tepat. Bagaimana cara mengucapkannya? Walaupun di sini ada ikhtilaf. Nanti ada beberapa ikhtilaf disampaikan insyaallah. Yang pertama, yang kami amalkan, pantulannya menjadi tarqiq pada huruf ba, jim, dan dal. Bagaimana suara pantulan tarqiq? Seperti ini. Ab, aji, adi. Silakan. Ab, aji, adi. Bukan jadi imalah. Ab, aji, adi. Ab, aji, adi. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, pantulan tafkhim pada huruf qaf dan ta. Bagaimana pantulan tafkhimnya? Aqa, aqa. Silakan. Bukan nambah fathah. Aqa, aqa. Itu fathah. Aqa, aqa. Kenapa? Karena di sini kadar bunyinya kurang lebih setengah harokat. Enggak 1 harokat. Kalau 1 harokat nanti jadi harokat. Tapi suaranya, volumenya mesti sama. Volumenya mesti sama. Dan jangan dihentak-hentak ya qalqalah itu. Lam yalid wa lam yulad. Itu enggak enak. Ngalir aja. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Di mana perbedaan pendapatnya bahwa sebagian ulama kadang memperbolehkan sedikit menghentak-hentak untuk latihan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu buat latihan. Kemudian dari sisi suara pantulan, sebagian ulama mengatakan mengikuti harokat huruf sebelumnya. Misal harokat sebelumnya kasroh, Idris, maka suara qalqalahnya dekat ke kasroh, Idris. Menurut sebagian ulama seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bukan seperti itu, seluruhnya ikut ke fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhamma. Ikut Idris, ahad, mendekat ke fathah. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Hanya memang kalau kami sendiri belum pernah belajar kepada para masyayikh ataupun para asatidz yang berpendapat demikian, makanya nggak diamalkan. Tapi kalau antum melihat ada yang seperti itu, jangan langsung disalahkan. Jadi kurang lebih ada 3 dari sisi suara. Ada yang mengatakan cukup tafkhim tarqiq, ada yang mengatakan mendekat ke fathah, ada yang mengatakan mendekat ke harokat huruf sebelumnya. Cuma yang 2 itu nggak diamalkan. Makanya kalau kata Syekh Aiman Suwaidi, fidallahu ta'ala, beliau mengatakan di antara kekeliruan mengucapkan qalqalah adalah suara pantulan menyerupai suara huruf yang berharokat. Menurut beliau lahan. Menurut ulama yang lain justru kalau nggak ada harokat itulah lahan. Ya begitu. Menambah huruf hamzah, ini para ulama sepakat nggak boleh. Misal lam yalid wa lam yulad, ada hamzahnya. Biasa saja yulad, silakan. Yulad. Juga yang disepakati lahan adalah menambah suara baru sehingga suaranya memanjang menjadi 1 harokat bahkan lebih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Suka dibaca seperti itu?
tujuannya pengen ngikutin imam-imam Masjidil Haram gitu. Kan imam Masjidil Haram suka ada falaqa, terus kemudian ada ekhonya, oh gitu kan, itu ekhonya itu. Cuma karena dia jadi imam, sound system masjidnya nggak pakai ekho, akhirnya al-falaqo diekhoin sendiri. Ya, ini keliru. Jadi jangan panjang-panjang. Atau misalnya yang tarkik, lam yalid wa lam yulad, tidak lebih panjang dari setengah harokat saja. Atau berikan jeda, lam yalid wa lam yulad. Biasa kalau di tengah, lam yalid wa lam yulad. Mutma'in di jeda. Ini kurang tepat, harusnya mengalir. Mutma'in begitu. Atau misalnya lam yalid wa lam yulad, tidak ada jeda. Demikian huruf qalqalah. Kita praktek. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jangan kepanjangan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lam yalid wa lam yulad. 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 Seperti itu kurang lebih. Difahami? Qalqalah. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhal ya Ustaz. Yang bunyinya tadi yang lam yalid wa lam yulad itu tadi bedanya yang mana? Yang depan kan kubro, yang belakang kan kubro. Itu bedanya kalau yang tengah lebih ringan. Lam yalid wa lam yulad. Lebih kuat sedikit. Memang enggak harus dikuatkan, harus lebih kuat gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Enggak begitu juga. Memang ada perbedaan tapi tipis. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lebih ringan dia. Sedangkan yang di akhir yulad lebih jelas. Makanya disebut kubra. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan? لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين